Halo semuanya, duduk santai dulu yuk. Tarik napas panjang, dan anggap aja kita lagi ngopi bareng hari ini. Coba deh rasakan detak di nada Anda sekarang. Pernah kepikiran nggak? Jantung kita itu aslinya pekerja keras yang bener-bener luar biasa loh. Bayangin aja, dia berdetak sampai 100.000 kali sehari, setiap hari, dan nggak pernah minta cuti, apalagi ngajuin resign. Tapi ya, sama kayak mesin apapun yang dipakai jalan terus-menerus, kadang pompa ajaib ini bisa ngerasa kecapean juga. Nah, di obrolan kita kali ini, kita bakal bongkar satu kondisi medis yang namanya sering banget bikin orang parno duluan, padahal sebenarnya sangat bisa kita kendalikan kalau kita paham cara kerjanya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasannya. Angka 26 juta di sini bukan sekedar angka acak. Menurut data kesehatan global, saat ini diperkirakan ada lebih dari 26 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan kondisi jantung lelah ini. Saking banyaknya, para ahli tuh sampai nyebut ini kayak pandemi global. Jadi kalau misalnya Anda, atau mungkin orang tua dan keluarga di rumah lagi menghadapi masalah jantung ini, satu hal yang harus banget diingat, Anda itu sama sekali nggak sendirian. Ada jutaan orang yang lagi berjuang bareng dan berhasil hidup nyaman berdampingan dengan kondisi ini. Masuk ke bagian pertama. Apa sih gagal jantung itu? Ingat ya, seperti judulnya, ini nggak seseram kedengarannya. Tiap kali dengar istilah gagal jantung, jujur aja, pasti banyak yang langsung panik. Wah, gagal nih, berhenti dong detaknya. Eits, tenang dulu. Secara medis, gagal jantung itu cuma istilah buat kondisi di mana pompa di tubuh kita ini lagi benar-benar kecapean. Jantung Anda tuh masih berdetak, masih kerja keras, tapi dia agak ngos-ngosan buat menuhin kebutuhan oksigen tubuh. Ibaratnya, kayak pompa air di rumah yang udah dipakai bertahun-tahun non-stop. Mesinnya sih masih nyala, suaranya masih ada, tapi aliran airnya udah nggak sekencang dulu. Nah, karena si pompa ini lelah, dia butuh sedikit bantuan ekstra supaya nutrisi bisa mengalir lancar lagi ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, ilustrasi ini pas banget buat ngejelasin apa yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Coba lihat yang di sebelah kiri. Itu pompa yang normal. Alirannya lancar, tenaganya kuat banget buat dorong darah kemana-mana. Tapi di sebelah kanan, kita bisa lihat si pompa yang lagi capek. Waktu kekuatan dorongannya melemah, darah dan cairan di tubuh jadi nggak bisa gerak secepat yang seharusnya. Terus akibatnya apa? Cairan ini mulai menumpuk, antri, dan berbalik arah. Akhirnya malah bikin semacam banjir atau genangan di dalam pipa-pipa tubuh kita sendiri. Nah, di dunia medis, genangan air inilah yang sering disebut dokter sebagai kongesti. Lanjut ke bagian kedua, gejala pompa lelah. Di mana ya kira-kira letak genangannya? Tubuh kita itu sebenarnya pinter banget loh. Dia selalu ngasih alarm kalau ada yang nggak beres. Kalau sisi kiri jantung yang lagi capek, genangan cairannya itu bakal mundur dan membanjiri paru-paru Anda. Makanya sinyal alarm pertamanya pasti urusan pernafasan. Anda mungkin jadi gampang banget ngos-ngosan padahal cuma aktivitas ringan. Atau ada batu kering yang nggak sembuh-sembuh. Dan yang paling kerasa tuh biasanya di malam hari. Pas mau rebahan rata, rasanya malah sesek napas. Sampai-sampai harus diganjal pakai tumpukan bantal yang tinggi baru bisa napas agak lega. Tapi beda cerita kalau sisi kanan pompanya yang capek, banjirnya bakal mengalir ke bagian tubuh yang lain. Karena ada gravitasi, cairan berlebih ini ditarik ke bawah. Hasilnya, kaki dan pergelangan kaki tiba-tiba jadi bengkak. Nggak cuman itu, cairannya juga bisa ngumpul di perut, bikin kita ngerasa begah atau mual terus. Oh ya, ada satu lagi nih alarm yang khas banget. Anda jadi sering banget terbangun di malam hari cuma buat buang air kecil. Soalnya pas rebahan, cairan yang ngumpul di kaki tadi balik lagi ke aliran darah dan akhirnya disaring sama ginjal kita. Masuk ke bagian ketiga, tips praktis untuk jantung. Yuk kita bantu pompa kita beristirahat. Dengerin gejala-gejala tadi mungkin bikin agak deg-degan ya, tapi disinilah kabar baiknya. Kondisi ini tuh sangat-sangat bisa dikelola. Pertama, jangan pernah ragu buat cari bantuan medis, karena dokter punya alat-alat yang luar biasa. Salah satu senjata andalan mereka itu obat yang namanya diuretik. Coba deh bayangin, obat ini tuh kayak cairan pembersih saluran pipa mampat di rumah. Diuretik ini jago banget bantu tubuh kita ngebuang kelebihan air dan garam lewat urin. Begitu banjir di dalam tubuh dikuras, tekanan di jantung bakal turun drastis. Akhirnya si pompa yang capek ini bisa ambil napas lega dan beristirahat sejenak. Nah, poin krusialnya adalah dukungan dari rumah lewat perubahan gaya hidup sehari-hari. Langkah pertama, kurangi garam. Garam itu sifatnya persis kayak spons. Dia menyerap dan nahan air di dalam tubuh yang akhirnya bikin kerja jantung makin berat. Batasi maksimal 1 sendok teh aja per hari. Langkah kedua, batasi asupan cairan harian Anda sesuai sama arahan dokter, biar banjirnya nggak datang lagi. Dan langkah ketiga yang nggak kalah wajib, stop merokok. Beneran deh, ini penting banget biar saluran pipa darah kita tetap bersih dan jantung nggak kekurangan pasokan oksigen. Nah,
Ini salah satu tips paling praktis yang sangat diwanti-wanti sama para ahli jantung di Indonesia. Biasakan buat menimbang berat badan tiap pagi. Kenapa sih penting? Karena kalau tiba-tiba berat badan Anda naik lebih dari 2 kilogram cuma dalam waktu 3 hari, percayalah, itu bukan lemak. Kenaikan drastis dan cepat itu adalah pertanda pasti kalau cairan mulai numpuk lagi di dalam tubuh. Kalau ini kejadian, langsung hubungi dokter atau vaskes Anda biar pengobatannya bisa disesuaikan sebelum gejalanya memburuk. Bagian keempat, kapan harus ke dokter? Mari kenali sinyal bahaya untuk pompa Anda. Nah, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dari slide ini adalah energi jantung itu sifatnya sangat fluktuatif. Kadang dia merasa kuat, kadang bisa kewalahan banget. Jadi kita harus ekstra waspada. Kalau Anda atau keluarga ngerasa sesak napas parah padahal lagi duduk diam, rasanya mau pingsan, batuk sampai keluar darah, tangan dan kaki terasa dingin banget, atau tiba-tiba lemas nggak sanggup jalan dan hilang nafsu makan sama sekali, ini adalah sinyal SOS. Artinya si pompa udah benar-benar kewalahan. Tanda-tanda darurat ini butuh penanganan gawat darurat secepatnya di rumah sakit atau dukungan perawatan paliatif khusus biar pasien tetap merasa nyaman. Bagian kelima, simpan dan bagikan. Yuk, sebarkan pengetahuan penting ini. Punya pompa jantung yang lelah itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Dengan minum obat yang disiplin, membatasi respons garam, dan mengenali kapan tubuh mulai kebanjiran, Anda tetap bisa kok punya hidup yang panjang, aktif dan pastinya bermakna. Makanya saya menyarankan banget untuk menyimpan informasi dari penjelasan visual kita hari ini. Jangan cuma berhenti di Anda, bagikan share ke grup chat keluarga, ke teman-teman, dan ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena beneran deh, tahu tanda-tanda sederhana dari pompa lelah ini, secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa seseorang loh. Sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat direnungkan. Kalau misalnya pompa paling penting di tubuh Anda hari ini, minta waktu sedikit buat beristirahat, kebiasaan kecil apa yang pertama kali bakal Anda ubah untuk ngebantu dia? Apa mengurangi garam pas makan siang nanti? Atau mungkin komitmen buat buang bungkus rokoknya? Pilihan sebenarnya ada di tangan Anda. Yuk, mulai sayangi jantung Anda hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung dan ngobrol santai bareng saya. Sampai jumpa di penjelasan visual kita berikutnya.